Kira-kira arah ke lain kalau Lailatul Qadar di dalam ini Memang tenang-tenang ke bisa jadi lah ni. bisa jadi Apalagi malam ganjil ke menurut ke malam 9. malam 9. Bintang yang kita ngon ke menurut ke. Ini kalau secara hakikat Lailatul Qadar itu seperti apa? Tanda-tanda yang sahih. Siara sebenarnya itu ni kadar ni ke menjelas hadis sahih ke ketenangan, ketentraman, kuan kemoya. Ya. Langit cerah, sobohi agak mendung-mendung pora. Cuman sebenarnya perlu kita perhatiin arah ke ketenangan ibadah kita demuan kemoya. Wan Kelemoya. Numet tenang kayu gerak, kuyu gerara, ya sebenarnya si paling kita perahi. Ya, betul. Arah kawan kalau kita beribadah, sholat tu, baca Quran tu, kita tenang, kita sedap pada ibadah tu. Iya. Oh ya sudah kita perah. Dan ayah gerak mesti, anak gerak turah pas tanggal ganjil apa ini kita perah. Ada pertama ini kita usaha nah, cuman wan masa ganjil tapi lebih min kita seriusan 10 hari terakhir. Ditingkatkan. Betul. Tapi kita cuma yang ini tenang kelom sana ni itu semyang ge. Ngaji ge. Ya, tahu ya. Nampak ada ya kadar ke jemaah guna ya. Iya. Ini rugi. Bahkan ada ancaman keras pada hari Nabi SAW. Siapa yang dihalangi dari kebaikan pada malam hari itu, sungguh dia benar-benar sudah dihalangi. Dihalangi dari kebaikan. Nah, ini ancaman yang luar biasa. Aras harami. Jadi kan jemaah orang tua tuh. Pas malam Lailatul Qadar nih, semua makhluk bersujud. Pohon kopi kita sujud, batang uyam sujud. Si aku pun ada hakikat. Kau memang delik terpengi mangga. Sini wan kamu anu sujud begini ngesobo-sobo kita ngon tegak mian dah kan? Sama tegak. Cuman kemana lagu ling sini kan? Waya berarti ke misalnya kita gerak ibadah wan kamu. Iya, betul. Biar pengen kita saksikan tanda-tanda ajaib lagu ya. Karena memang kejadian-kejadian ajaib memang terjadi turun malaikat delir ke. Iya. Cuman mana lah hakikatnya. Jika kita gerak ibadah kelemoyan, pas kelemoyan maksudnya. Pas kelemoyan nomi gitu dah. Nomi dalam keadaan mungkin lalai gitu. Ya, beda kan sini nomi mesti sebelumnya tarawih full baca Quran ni arahnya nomi mesti tahu. Sempat lah ibadah insyaallah terhitung berpahala. Ya. Ini lali kita sana begadang sana mungkin nonton main game berjelas Main game. Ngupot ya. Aku na cara ini. Ya betul. Cuman insyaallah jadi raya gitu kah? Insyaallah jadi raya nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi terkait Idul Fitri ini sejarahnya isi di lapangan ke masjid kan. Koya ke bapi memang khilafiyah memang ya kan. Ini kita yang dari hadis-hadis Nabi SAW lebih diutamakan di lapangan ya. Di antara dalilnya sini dalil panjang ya. Biasanya Rasul itu memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di rumah sampai gadis-gadis yang dipingit. Gadis-gadis yang anak banan si memang biasa wan rumah wah. Nah kini tangkuhan. Oh, yang sedang dilamar. Betul. Numa dilamar ke tengah ke anak-anak gadis ini memang jaga, dipingit gitu. Dan orang-orang haid itu semyang pakai padahal tidak sholat, tidak ikut sholat. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikeluarkan dari rumah menyaksikan sholat Id. Tapi mereka menjauhi tempat sholat. Nah, jadi tempat sholat pakai menjauh tapi dekat nih. Dekat dengan tidak bergabung dengan orang yang sholat karena pakai haid. Tapi disyariatkan untuk ikut. Jadi ini dalil diantaranya bahwasanya dianjurkan itu sangat adalah di lapangan. Dan pioner Nabi SAW melaksanakan sholat Id itu kebanyakannya adalah itu di lapangan.
sebagian ulama berpendapat mungkin di masjid, karena kan di tengah Rasulullah tampuk ke lapangan karena masjid itu sempit ini. Cuman ini pendapat lagi ini masih bisa dikomentari. Yang aku lihat lebih tepatnya dan kita juga agati mesti mengamalkan ini di lapangan. Di lapangan ya. Lebih sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan di lapangan. Karena ini juga diperintahkan untuk keluar orang-orang haid, yang mana kini para ulama orang haid tidak boleh masuk masjid. Nah, di antara itu kah? Iya. Tapi ke lapangannya pakai gere mayo katan sop nih jemaah salata. Cuman dekat kok nih untuk menyaksikan keberkahan pada hari itu. Oh iya. Oke, ke misalnya lagu zaman-zaman corona nih ger pas kita berjamaah misalnya di sebagai tempat di zona merah. Nah, ini kita misalnya melaksanakan salat Id rumah tuh atau komplek tuh. Cuman minimal ya Pak jemaah, sara imami tulu makmumi. Mau ke opat jemaah bisa guna ya? Minimal opat jemaah sara imam. Sara imam orang mari salat 2 rakaatnya khutbah selesai. Cuman mana jumlahnya? Karena mayazidu ala adadil jama'. Jadi adat jama' ini sebenarnya ikhtilaf ulama juga wan masalah ya. Cuman dari ulama mengatakan jama' itu 3. Lebih dari jama' berarti 4. Kita cerita. Oh, jama' itu 3. Saya mengatakan jama' itu 2. Kawan bahasa Arab kara gerai mufrad 1, musanna 2. Jama' lebih dari 2, 3. Iya. Yang lebih dari jama' tak masalah ini kan lebih berarti 4 lebih dari jama' 4, 5 dan seterusnya. Berarti 4 minimal. Minimal 4. Minimal 4 orang. Berdasarkan ulama yang memilih bahwasanya bilangan jama' yang paling sedikit adalah 3. Iya. Tapi di daerah kita ini termasuk zona hijau nih. Apakah nguk agunoya ibuatan si opat jemaah bisa kadang bisa opat jemaah bisa Idul Fitri kan? Alhamdulillah tempat itu gero waktu lan laguna itu ketati ke kampung-kampung dilaksanakan insyaallah. Cuman palingan arah himbauan supaya orang kampung lain tidak masuk ke kampung orang lain betul. Iya betul. Di kampung masing-masing. Masing-masing. Jadi masih bisa berjamaah ramai-ramai. Cuman searah sih ngingetin masalah sholat nih hari raya nih ya. Iya. Arah secara ungkapan lagi dari ulama. Ini kurang lebih mana ya? Laisal idu liman labisal jadid. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukanlah untuk orang yang pakai baju baru. Tapi hari raya yang sebenarnya itu adalah orang yang taatnya bertambah. Nah, ini ungkapan ulama. Iya, ini ungkapan ulama di antara disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Bukan baju baru hakikat nih raya nih. Kita ke akhir-akhir mele raya, akhir pasar nih ke ngkip sumana jalan lintang pasar-pasar diingkip ke. Iya, panen. Sibuk misalnya beli baju raya. Nummer tercela pakai baju baru. Ya. Tapi ke misalnya lebih koleno ya perhatian tu daripada menambah ketaatan tu ke gera adil, kita gera seimbang. Padahal yang perlu dan yang sangat berhak untuk melaksanakan hari raya adalah orang yang ketaatannya bertambah. Nah, inilah la'alakum tattaqun di ujung ni ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ni. Ya, takwa. Takwa ni takwa we. Mau jangan takwa. Anu jangan takwa. Ini kita jangan takwa tu. Nam tu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gabung Ustaz Wah. Banyak. Dengan cara-cara masalah raya nih jadi pun raya soalnya. Ustaz kalau lagu tenun Lailatul Qadar betul Ustaz. Oh ya, ike jemaah nome wah. Nupet, nonton, sholat jarang aja dah bicara masalah Lailatul Qadar nih. Ngeliwat sini harga. Ini kita sini masalah raya nih. Raya nih genancing ini. Sebab baju pigeral ini. Jadi raya. Juga jadi raya gara-gara baju. Seolah-olah raya ini baju baru. Ya. Baju baru, cat baru, selop baru, sepatu baru, ini turah baru. Padahal sih mesti diperbaharui adalah tingkat ketakwaan itu.
Ya. Turah upgrade. Kita ini madrasah Ramadan gitu. Mari Ramadan ini kuna cara kata kita lebih baik. Nah, momen-momen Ramadan ini kata kita memperbaiki diri lalakum tattaquni betul. Nah, arti kene ulama na laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan untuk orang yang berbaju baru, tapi hari raya itu adalah untuk orang yang taatnya bertambah. Betul. Jadi kuna cara yang kita nengoknya so ujung ayatnya la'alakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa kuna nengoknya kita. Wan sara ngetakwa gitu nih. Memang takwa ini ke masalah hati kene Rasulullah ger ke takwa hahuna kene ger ke wan itu roh niku hati ini Rasulullah. Dan tidak ada yang mengetahui tingkat ketakwaan seorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian insya Allah adalah yang paling bertakwa. Cuman karena masalah hati dan tidak ada satu orang pun yang ittila yang bisa melihat kepada hati orang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang melihat. Jadi kita gerpas menghukumi ketakwaan seseorang melainkan hanya dari sifat-sifat zahir. Nah, jadi wan sara kabar makna hadis ini ketawa. Misalnya di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan seseorang, amalan seseorang adalah Allah berikan dia taufik untuk menjalankan amal-amal soleh yang lain. Nah, ara ini hakikatnya ara kemetamah. Tengah hamsa ini kita guru salat, nyawan Ramadan akhirnya sadar kita salat akhirnya. Tengah kita salat fardu 5 waktu kita tambah menjadi salat tarawih di piara misalnya. Nah, tengah kita gerpani baca Quran, ara ke terbetik kat itu wan Ramadan ke syahrul Quran, dengar ke? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini Allah, dengar ke? Muhim sana peduli kena Al-Quran sebelum Ramadan. Bawa kuna cara mari Ramadan ini peduli, perhatian, fokus. Nah, ini di antara tanda bahwasanya amalan kita makbul adalah Allah akan memberikan taufik kepada kita menjalankan amal-amal yang lain. Termotivasi gitu untuk melaksanakan amal-amal yang lain. Genap dengan perintah lah. Jadi ada ungkapan Imam Syafi'i ya, jangan menjadi hamba Ramadan. Agar betul san asli guys ke IKP ungkapan Imam Syafi'i, cuman wan ungkapannya betul ya. Ike arah jemaah misalnya, galak ibadah, rajin sholat, rajin mengaji, wan pas apalin maka sesungguhnya hari Ramadan itu sudah lewat. Tapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hayyun la yamut. Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Wana cuma galak-galak sejak. Pan pasar rajin semyang jemaah semyang ngopi ngaji cuma ngaji ngopi mari pasang ulak mian ku habitat. Nah, ini hamba-hamba Ramadan. Ini ulama ke jangan menjadi hamba Ramadan. Kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mau Ramadan mau tidak Ramadan kita tetap hamba Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini Allah jadikan momen, musim untuk menambah ketaatan. Karena hati manusia ini sebenarnya ini rahasia nih ga. Berbolak-balik, terkadang semangat, terkadang kita lemah semangat dan maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan waktu-waktu tertentu. Wan serlu ala 5 waktu. Tengah kita lalai wan dunia itu buat sana ini itu Allahu Akbar. Ingat Allah. Jadi ingatnya nanti kita lupa. Di kesempat secara waktu dah kita dengan sengaja misalnya kita tidak menjawab panggilan Allah ini yaitu seruan azan ini, maka ya ibarati tanaman liwat serlu kita siram. Anak kejadian ini layu terus segitu sidah lo misalnya kita siram akan ke kering. Akibatnya hati ini jemaah si ipengewe ada nawai tapi ger merai isamuti. Nyawan seminggu arah serlu hari Jumat. Ini bukan hanya sholat berjamaah, tetapi ada nasihat itu khutbah melalui khutbah. Ini juga untuk mengingatkan kembali tentang akhirat, mengingatkan kembali tentang wajibnya kita menjalankan syariat Allah, tentang halal haram, tentang syariat, tentang ukhuwah. Makanya diantaranya adalah tidak dianjurkan kita berpuasa
pada hari Jumat khusus pada hari Jumat benar ngop. Kenapa? Karena hari Eid. Jadi kita ngop mangan-mangan beta murmurum kita depenan keman rohul kemurmurum beta. Ada terjalin namanya ukhuwah. Inti adalah wan seminggu ada satu hari untuk menambah mengecas ketakwaan kita dengan khutbahnya, dengan bertemu dengan orang-orang soleh. Ke demurum tunggu demurum sa ustad kita ke demu nasihat kita pengen khutbahnya mion. Dan wan setuna bahkan wan sebulan arah gerale puasa 3 hari. Puasa 3 hari kan. Nah, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Tapi tanggal Hijriah yaitu ketika bulan purnama lah. Makanya disebut dengan puasa putih. Nah ini. Teba jemaah ke sempat misalnya puasa Daud isi selang serloa atau puasa Senin Kamis gitu kan. Jadi pas seminggu wan sebulan tululu misalnya. Nah, ini di antara waktu-waktu yang Allah jadikan supaya kita memperbaharui semangat beribadah tuh. Ya. Dan dalam setahun Allah jadikan ada 1 bulan full bagaimana kita itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan ini. Jadi ada masa-masa khusus lagunya adalah untuk mengecas kembali. Numo masa-masa waya pelino kita beribadah. Kita tetap beribadah di waktu-waktu yang lain, tapi masa-masa lagi ini lebih kita tingkatkan. Wan puasa Ramadan ini Allah khususkan lagi 10 hari terakhir. Nah, ada pertanyaan kan. 10 hari terakhir. Ika 10 hari terakhir nih kan kita nih geranya semakin Ya. Ika juga. Lebih melihat ku kita mulu. Kita mutamah ke ibadah tu. Mutamah ke ketakwaan tu. Mutamah ke kesolehan tu. Ika ku jemaah yang pelin nasihat pelin ku jemaah kita menyikapi jemaah misalnya makin asyik dengan dunianya misalnya sibuk kalau gua nailing sini ke beli baju baru, sepatu baru sana ini tuh. Ini ku jemaah kita nasihat risau tetap kita cuma nasihat pelin masih pas kita. Kita sini nanti sampai kita beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ujub. Ini hati-hati mion. Di antara yang menghancurkan pahala itu ujub. Oh aku ini nih 10 terakhir nih mau ada boni pasar sana ini itu. Gitu nih ya betul. Ini hati-hati juga ini masalah hati memang nih. Masalah hati kan. Masalah hati. Dan gerbaya ini cuma pasar laguna teba cuma mungkin ada keperluan memang darurat misalnya merahna kami mau betul-betul gerara pemanganan misalnya ke gerara jual misalnya dan kita pikir pas beli bebukan gerara cuma jual bebukan gerga nah ini gimana ya kita nasihatkan ku diri pribadi dan juga ku sudut-sudut itu bahwa kuno cari 10 hari terakhir ini kita tingkatkan ibadah tu lah apakah dengan iktikaf di masjid ataupun di rumah masing-masing kadang jual-jual loh ya kelem kadang salat tahajud tiara juga ni CP baca Quran ni juga ni CP kencang juga kita ngon roh-roh lo ngalawi sibuk di pasar kelem kita 5 lembar ni sing 20 lembar baca ngaji kalah kita berarti nah, jadi masalah-masalah gini kita lebih baik ke engon mungkin diri kita mulu aku jemaah nasihat nasihat nanti sampai arah ujub nanti aku itikaf di masjid di sana nih itu itikaf nomi pelena buat di masjid gitu. Gara juga lagu nuatu pegar ka cuma mana inti fokus ku diri ente baru kemudian ku jemaah. Nah ini pertanyaannya kuna menyikapi jemaah lagu naya sikapi diri ente mulu sikapi diri ente mulu mana si paling teri juga ya kita beribadah sana ini itu gerga jemaah gertelas mungkin ini si gertelas inilah si luar biasa ya kayak ram jemaah rame-rame kadang kita semangat karena rame-ramenya bisa jadi ini mayu ujub rieu sum'ah takabur gerga ini cuma nih kadang roh memang ike geren jual gerara buka nih gerpas makan sahur nah, jadi jual kelem kita tungkuk lebih dalam daripada tungkuk itu kan nomi lebih tinggi daripada nomi itu baca Quran ini lebih daripada ini kita husnuzan ku jemaah tuh kasih lalala ya kita doakan nih Allah semoga memberikan keberkahan juga aku ya memberikan hidayah taufik juga insyaallah
Jadi beralih nih Ustaz, ke masalah pasca Id, kunjung mengunjungi. Nah, hukumnya pun adab-adab yang perlu diperhatikan dalam ya silaturahmi. Cuman corona ini hanya para kunjung mengunjung nih, kecuali daerah kita nih masih Zona hijau. Masih dibilang kondusif lah. Iya. Meskipun tetap karena gradasi physical distancing yaitu jaga jarak, jaga kebersihan itu tetap diantisipasi mesti juga gitu. Cuman agak lebih longgar geranya sampai pas kita mengunjungi cuma itu tapi saudara dekat tuh sini gera. Nah, memang arah Islam ini ada di antara kemuliaannya dia. Syamil wa mutakamil. Sempurna dan menyeluruh. Numu masalah sholat pelin urus Islam ini, numu masalah zakat pelin, numu masalah puasa pelin. Dalam seluruh segi kehidupan manusia. Makanya Islam dari manhajul hayah, way of life, sistem hidup. Manhajul hayah ini sistem hidup. Jadi PW ini mulai hari gertak kukut, nipis nih kumis, bahkan maaf cakap misalnya ku anak gerare bulu-bulu kemaluan, bulu ketiak, benar urus Islam. Apalagi masalah-masalah besar hubungan sesama manusia dengan manusia yang lain, hubungan bermasyarakat, hubungan ekonomi, pendidikan sampai kepada masyarakat bernegara. Nah, apalagi juga masalah adab-adab berkunjung pasti ada santai Islam. Nah, di antaranya ya, ini mungkin jadi mengulang kaji karena jatuh ini terulang, ini tradisi ini Tradisi. Pertama kita tentuin ke misalnya ngesawah situ ngesawah kumah di jemaah. Ketok pintu, tak, assalamualaikum, dengan gerengok ngintip. Kuna maksudnya gerengok ngintip nih? Nino ke muka pintu itu jendela muka pura. Oh, ada kejemae. Oh ngarah. Tok, ada kejemae dah, ini gerengok. Karena Rasulullah SAW innama ju'ila al-isti'dzanu lil ajli al-basar. Dijadikan isti'dzan itu dengan tujuan basar, melihat. Karena bisa jadi jemaah wanumaha tengah gera lengkap roboh nih. Ya betul. Ya kita kita intip. Ya aduh astagfirullahaladzim mah. Betul. Juga kan dijelaskan juga bukan hanya penglihatan tapi juga pendengaran. Kadang di tengah rapat keluarga, tengah harap perbincangan rahasia segera kita betihi. Makanya kita turai izin mau tok assalamualaikum betul. Betul di misalnya kita tapi nomor betah tok assalamualaikum tok assalamualaikum ulah tu metulun ngani gara jawabnya ulahnya gara laguna juga beri waktu untuk menunggu sekarang tengah tok tengah awan kamar mandi gedang iya anu mian ana gara MM yang gara mentamin cerit ika dideki ku pintu ni meh berember sedikit lah haula wala quwwata illa billah jadi tok sabar mulu pian nampin betah nya tok batasnya mau turun berdasarkan hadis dan Nabi Muhammad SAW kan ngayu ke pintu mayonya kita karena dia persilahkan mayonya kita isi persilahkan mayonya kita cuman arah sara adab si mungkin ya jarang kita praktekkan yaitu anak penti juah mata tu menengoni umaha kita praktek mayo kumah reringi kita perhatian beta ya no ini raya ini nanti lawah dia pediwan umah ni nya foto-foto sana pingon ni kelas wan lemari ud lepde lepenan yang ke penantun mani tu kayak ngoni ngumujaan gitu ya jamur ana bahasa gak kibo melapuk pun kan hiasan penan kita husnudon saja dia ya ana gerale tegar sempat beli mungkin musim corona ni kadang sempat beli penan baru intinya ya ini adab situ kita jaga anak ya nanti juah mata kecuali we mengizinkan nah ini ngoni kadang umahi museum kadang ngerti ara buku-buku antik ara sen-sen antik misalnya ngerti nah ngoni tapi keselberan dia ngoni nah ini maroya kebiasa wan ra ini ara makanan dan minuman ngerti ini penting juga nih karena di antaranya ada makan minum. Jika kita gera suka sirup, mungkin ni pernah hari pertama ya aku gerpas minum sirup, ku pingok ke ngok, tapi pakai gula misalnya. Kita pren, kati itos ni tuan rumah mak minuman, dah boleh kita minum.
rugi 100 sendok gula. Ya, gara anu apa? Gara ringan apa ya sendok gula. Apalagi zaman-zaman paceklik ini mereka nyanyangin ada gula juga. Nah, jadi lagunya kita peri. Nah, mereka ngarah makanan aku nak cari. Kita buatan pakai kumuku kuan dan baca bismillah. Dia pakai kumu kiri. Nah, kena orang tua tu zaman tengah kita kucak-kucak ke karena kumu kiri kumu kence cebok. Nah, sebenarnya ya arawan hadis Nabi. Kena Rasulullah SAW makna hadisnya ke janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan itu makan dan minum tangan kiri. Sementara wan kaidah mengatakan segala sesuatu perbuatan yang ditashbihkan, yang dimisalkan dengan syaitan itu haram dilakukan. Numu makruh haram. Mukhalafatu syaitan itu wajib. Menyelisih perbuatan syaitan itu wajib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh bagimu, maka jadikan dia musuh. Musuh ini nanti kita tiru. Kita tiru. Jadi kita menyelisihi. Jadi karena perbuatan-perbuatan kita rasa ini perbuatan syaitan, ini kita buatan. Termasuk minum dan makan pakai tangan kiri. Nanti saya dua-duanya oke. Mangani kemukuan minumnya kiri. Krap. Biar Sara anak ledu. Biar pisah anak ledu. Iya, biar anak ledu. Makan juga gerale ya. Iya, betul. Kemarin dia risol isin. Risol. Ledu isin. Krap-krapnya. Aduh. Kecuali para ulama menjelaskan, memang jenis makanan siturah kita amat dua-dua tangan. Numa juga kumu kiri mustaqillah gerale. Gerungu mustaqillah. Kemarin dia cuma minum lagi nih. Ini juga hati-hati nih. Kiri nama kiri ini bantu remukuan kene ini juga kita perhatian. Ike misalnya kita watan kumukuan tu germeto berarti minum pakai kumu kiri. Ini kan ada plan berarti ya. Coga action plan. Bukan pakai kumukuan langsung. Kotek piti gerem kuna ga. Ya, kotek bersih pe gelas sama rawa ke koningo juga. Apalagi kotek jadi Dimitri. Apa cara kita wan rayau hana kotek boh. Itu bolu palingan ke si meralengke-lengketan kumu tu. Lain orangnya ke hana peye. Coklat, kue lubang, kue bawang, minumannya tuh kotek. Bahkan aramnya anak gerah ya tisu bon jemayo neger ke. Kita lakukan pora minum kan. Ini memang kebiasaan memang gak. Buga Allah merubah ini. Kita tiru-tiru ku diri itu kata istiqamah dan ku saudara itu bahwa ini diperhatikan serius. Karena ini mau masalah ya. Disney kumukuan pi sawah ke tanawah, kumukin pi sawah ke tanawah mau yang masalah sini. Masalah ketaatan ku Nabi. Seandainya Nabi ara yarab tu nyilarangi kita mangan urung minum pakai kumu kiri, mereka kita patih, mereka kita taat. Atau kita perintah Nabi kita seneo Nabi. Kuan kiri ke kumu juga gerali, gerala kono ya. Ini masalah ketaatan tu. Ini mian. Ika ngulon ni pangan atau pienum, boh imenan, nanti taring dah, taring ini, oba aku gelas misalnya aku gelas, ini nih per ngawa taring nih sebetah mil, nah ini gerai tabzir, tabzir, Allah mengatakan dalam Al-Quran orang-orang yang suka mentabzirkan itu adalah kawannya sih. Nama kawan, ikhwan, saudara setan. Lebih dekat Ya. Tabzir itu ngok. Ika misalnya aku gelasnya ke germai misalnya ngok kita menyulap. Mungkin sambil ilan dini kita gerahan juga kita minum. Ke sirup. Ke sirup. Oh ini make pri pertama mi. Anong ngok ke sirup cuman dikit deh, pakai gelas kurcak deh. Cik si gelas sikulan yang ke germai sih. Kita usahanan kecuali memang ngedarurat pada gerpas tetep aja mah germen ini numa karena gerpas memang kebiasaannya naring nih pemanganan. Nah ini gue jeroh kebiasaan ini kebiasaan buruk sih perlu kita hindari. Memang ya mungkin lagi ini mungkin gerke iya anak sampai gelus boh lagu jema dogon jema gemah ini salah pemikiran lagi ini.
kita main hak ni makanan na. Bahkan pemilik rumah akan senang jika misalnya kita mainan. Jika kita main ya ini lah bahaya. Jadi masing-masing yang menyuguhkan makanan dengan yang memakan juga harus paham ini syariat ini. Ini nomor masalah kebiasaan, nomor masalah adab-adab biasa plain, nomor etika ini adab yang berpahala jika misalnya kita buatan. Bahkan jika misalnya kita taringan tuntunan syariat ini bisa jadi ada hukuman dan dosa ku kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara mungkin enggak. Taramin kadang kebiasaan segera yang kita sebutkan kadang. Oh, saat ini masalah salam-salaman. Salam-salaman Ya, betul. salam, Salam-salaman ya. Benar Ustaz. Sebelahnya kita salam. La haula. Salaman sih sombong. Mau kita salaman sebelahnya ke ikan misalnya bebek tuh ngah misalnya ke nenek tuh datu tuh ngok anak ni kakak tuh anak ni abang tuh ngok mahram gitu di bahasawan syariat tuh mahram. Jadi mahramnya Allah sebutkan wan surat An-Nisa ayat 23. Surat An-Nisa ayat 23 ini hurrimat alaikum ummahatukum sampai akhiri. Jadi mamak tu nenek tu ku atas ya mahram. Anak kandung tu atau anak-anak kandung tu. Ika anak tiri kita menikah mamak baru jadi anak kandung. Baru menjadi mahram. Renya menantu ika mesti ngaran anak tu sing kerja juga mahram tu. Kakak tu, adik banan tu, anak kakak si banan ni, anak abang si banan ni. Adik banan bapak tu, adik kandung boh, nomor adik angkat. Adik angkat ni gerara jodoh jadi mahram. Yang ke abang hana abang-abangan. Adik on. Adik ketemu di jalan ngerti ke? Ini sana ini. Entah hari si dia mau istilahnya abangku yang entah abang ada sih. Ngok jadi abang menikah mau ngerti ke? Baru menjadi abangan suami alias. Jadi anak namanya tu siapa mi? Adik perempuan ayah. Bibi. Adik kandung ini. Adik perempuan ibu atau kakak lah, adik kakak pokoknya saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu yang kandung. Yang kandung enggak? Yang kandung. Cuman ini perhatiin boh, mak cik ini pun yang nomor mahram. Mak cik ni ke adik ni atau anak gerale? Banan cicik ni adik kandung ni ayah tu. Ke menikah yang cuma banan lain ngerti ke? Tentu maka banan ni memang saudara tu loh karena jadi isteri ni cicik tu. Kita tahu mak cik dekat kita juga orang kerabatan kita orang cuman germak salaman. Oh iya. Germak salaman. Karena nomor mahram sementara karena kerja orang paman tu. Begitu juga ini pun nak ke saudara kandung ni mama tu menikah orang yang banan ke jadi ini pun lima banan ini. Memang kerabat tu saudara tu juga dekat kita orang ger masalah. Mau kita menginap di rumahnya juga mangan murung betangok. Tapi ger masalah selaman gerung kita yang auratnya gerungok. Nah ini adab diantara. Anak kaki gerungok, memang kita keras wan agama. Keras ni karena kita kuna pembatihan itu masalah agama ni baru kita beti keras dalam keras ni. Kene Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wan hadis sahih. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahilla lahu. Sungguh ditusuk kepala seorang di antara kalian itu dengan jarum dari besi. Tusuk jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Selain yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa 23 silakan buka di sini. Jadi salam-salaman kita. Apakah dengan tidak salam-salamannya berarti gerkawan ini saudara mau tetap saudara. Bahkan ketika itulah kita sedang memperkuat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Arti tidak sah iman tanpa persaudaraan, tidak ada persaudaraan tanpa ada iman. Jika kita mestinya mengaku ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, kita langgar perintahnya Allah, mukmin ke kita ya. Ini nomor mukmin kafir kita ini tazkiyah gitu. Kita mengaku beriman tapi kita langgar perintahnya Allah dengan sengaja. Bahkan kita ubah perkataan-perkataan dalil
menurut otak sendiri itu, menurut logika diri itu patut. Ini syariat. Tetap kita mohon maaf lahir dan batin, tetap kita negara ini akhlak baik, perkataan baik. Karena kita mangan penan moro-moro, minum teh moro-moro bisa. Bisa, cuman tidak boleh melihat aurat, tidak boleh berkhulwah berdua-duaan, tidak boleh bersentuhan tangan. Berseno yang sewajarnya boleh masih. Ya, karena biar kunape misalnya anak bebek tuh, sepupu. Ini betul. Ini si paling deli ini. Bahkan jika kita jelasan ini nyanya menjano jemaah menerimai. Hana kati karena mungkin mendekat sarami pembetihan kurang. Pembetihan kurang masalah agama. Sepupu itu memang lebih dekat pada jemaah lain. Tapi tetap hukum syariat ini lebih di atas segalanya. Ya. Bagi para ulama ala ra'si wal ain, turah kita taati. Ala ra'si wal ain ini ke terjemah ini di atas kepala dan mata. Ke ulu ini ke anggota yang paling mulia lah bagi kita kan. Tapi syariat itu harus kita junjung di atas kepala kita. Ini sepupu itu adalah bukan mahram tuh. Ya. Bukan mahram. Ini jelas ini gerara perbedaan ulama dalam masalahnya. Ya kongo lekin wali ni adik mawin ya. Menjadi wali bukan serta merta mahram. Wali hukumnya masa perwalian ke selain mion. Mahram bapi lain mion bab mahram. Wali ka rasidah ya 22 ke 24. Wali nikah. Kongo lekin nyawah hukum win ngene gitu. Bab lain. Ini bab salaman bab lain. Salaman, bab khalwat, melihat aurat itu sembarangan kita. Nanti saya senggol-senggolan, cubit-cubitan. Aduh, ini karam. Bukan berarti kita gerungok dekat dalam artian kita masih bertegur sapa, canda yang sewajarnya. Kumpul-kumpul kita keluarga reunian, cerita-cerita sana ini itu pasti dibolehkan. Cuman ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan kita kerjakan, yang tidak dibolehkan kita jauhi. Intinya wena juga ini kita kerasan agama nih. Nah kita pelajari agama nih arah sandaran nih, arah tujuan ini kita amalin. Patron nih arah ya kita amalin. Bukan kita selamat. Tahan guna kita dekat sana itu rupanya dosa pli. Padahal kita gera menghendaki dosa tentunya masih gera menghendaki dosa wi. Cuma mungkin gerbeti. Iya. Gerbeti sebenarnya. Gerbeti tugas itu adalah menyampaikan. Ngebeti bahwa kau guna si sebelum gerbeti inti egois. Ya ini sih ngaji koin. Nah, sini ngaji. Kita gak pernah ngaji. Kurang ngaji. Seolah-olah ke ngaji ini nge ekstrim, ke ngaji ini nge keras gitu. Jemaah mengaji ini lebih paham tentang agama. Wah, kuna cara kita piur. Ya sih kau ngaji ngolah guna pertanyaan. Aku pilih meraurum. Baru mantap. Ti kekin lawan oke hana kuna pengajian. Kan sepunai. Kalau intimi pengajian koin hana pe pikir ngok. Padahal deling ngokilan. Soal 5 waktu ngok. Baca Quran ngok kan itu buatan. Memang kan. Semoga Allah memberikan kita hidayah insyaallah. Gimana ke Salaman Ustaz? Saya kayak jemaah ngok kah? Hah? Kakek jemaah. Kakek ngok. Nenek. Karena bukan mahram juga kira kita. Ikorum kakek ngok. Karena kita cuma rawan kayak kapi cuma rah. Kira nenek tau? Nenek ini arah sebagian merukhsah. Nenek sih memang gerara nih keinginan untuk menikah. Ajus kabirah fisin, ngerti? Ini ada yang merukhsah boleh. Iya. Tapi ya juga engonku kita juga tetapi kita memang penyakit hati juga kara juga nih. Nenek pe memang mayo setan ke cir pe. Naudzubillah min dzalik gitu. Maka kita jaga juga jika kita perasaan itu jemaah yang tidak bisa menjaga ya. Pakai lapik. Ini kan. Mesti kan. Nggak pakai lapik kan. Ini anak gerali ya. Berangkat dari satu pemahaman bahwasanya bersentuhan dengan kulit perempuan itu membatalkan wudu. Memang arah wan fikih bersentuhan
ulama menambahkan sebagian dengan syahwat, membatalkan wudu. Tapi ini masalah yang beda, ya, masalah beda. Iya, ada dalam fikih dijelaskan bersentuhan dengan wanita itu membatalkan wudu menurut sebagian pendapat ulama. Tapi masalah batal tidak batal itu masalah lain. Masalah menyentuh dengan tidak menyentuh ini juga masalah lain. Bukan berarti karena anak gerare bersentuh arah wudu gerngok bersentuhan. Karena kaseba batal berarti gerah wudu ngok bersentuhan. Gerlaguna pemahaman nih. Ini lain masalah wudu, ini masalah ancaman yang lain, yaitu bersentuhan tangan atau bersentuhan anggota tubuh itu. Karena Rasulullah SAW lebih bagus ditusuk kepalanya dengan jarum daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini masalah lain. Jadi kerepas kita lapik sana nih itu salaman itu kan, ke main-main masalah agama. Masalah agama ya. Berarti ngulik juga tapi lapik. Cum tapi lapik juga. Ini meski ini kita lanjutkan logika seperti ini akan banyak menimbulkan kerusakan. Tidak salaman bermasalah, bukan mengurangi kehormatan, bahkan dengan kita tidak bersalaman itu menghormati. Bahwa punawe tidak disentuh kecuali oleh mahramnya saja. Berarti kan kita menjaga kehormatan. Hormat ini dari kalimat hormah. Nah, ini mungkin bahan skripsi ini. Hormah. Nah, mirip ya ya. Hormah nih wanita muslimah ini kita jaga dengan tidak kita lihat auratnya, dengan kita tidak sentuh tubuhnya ataupun tangannya, dengan kita tidak berdua-duaan dengannya. Ini hormah. Terus kita jaga. Lagu terang mata lu nih kah? Ini pernah kadang Lebih cerah sobat nih saat ini kalau tanda-tanda. lebih cerah sama nih semoga nih. Semoga lah kah kita cerah-cerah ke sini tagar kah berfaedah cerak tuh sampai kin dosa ulah kumah masing-masing kah. Sebenarnya kita usahanan mari pasani kita lebih maksimal beribadah. Salat malam mungkin ger pas pejak kelem mesin lagu tarawih wan pasau aral wan semingguan pian-pian ini kita salat malam. Sedua kan 5. Ger pas pe 8 rakaat ini 2 rakaat pe jadi ger pas tengah malam teh sebelum numi. Ya, sebelum numi pi enggak boleh, sebelum numi boleh. 2 rakaat ditutup dengan witir sini boleh 1 boleh 3 berkah. Iya. Intilah kita melatih diri itu untuk meningkatkan ketakwaan dan tolong menolong dalam ketakwaan. Wan tarawih kita ke berjamaah. Ya. Wan iktikaf lagi ini kita ke berjamaah, ini 10 hari terakhir ini berjamaah. Kuna cari di luar ini kita saling mengingatkan untuk beribadah. Bukan maksud riya, tapi riya kuna mereka riya takabur memang masalah hati hati aja mah urus. Ya pokoknya lagu dari kini aku semiyang kini dorang ngaji aku ya ngelagu plan mio cuma soleh ten dunia ini gue lagu noya. WP kena nih dapat pahala lebih dengan cara mengajak orang lain pada kebaikan. Kita Nabi SAW gitu. Siapa yang mengajak pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini ingin demo pahala. Mereka demo pahala dengan cara mengerjakan buatan demo pahala gitu. Aja cuma lain juga demo pahala gitu. Masalah hati terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita hati itu masing-masing ngurus. Nah, kita ikhlas ke ikhlas kan? Nanti cuma ya. Ini rieu pong ini aja dor kirimi pesan dakwah ke gua. An WA ke dor nih ayat ada begerti sebetulnya. Nah, gue plan mi wajah alim mon dunia entar. Nah, geraguna gitu. Ada keinginan jemaah kita, alhamdulillah. Berarti orang jemaah peduli masalah akhirat tuh. Ini sebenarnya setelah kita amatin betul-betul, kinkong tuh. Itu orang yang menguatkan kita untuk akhirat. Berarti we ingin tetap berteman dengan kita, hanya di dunia, tapi juga di alam baka itu di surga. Tapi dunia ini kemeh ini, gitu. Kulluman 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini semuanya akan hancur. Fana, dunia ini fana. Sidah ke umur jemaah paling naru. 1000 tahun, 2 tahun, 4000 tahun sini kemeh juga wah. 1 juta ada misalnya kita pilih tapi ujung-ujungnya ke
meh wa umura. Yang kekal hanya akhirat saja. Jadi karena pong itu mengingatkan kita pada kebaikan, arti ingin berteman dengan kita sampai ke surga. Cuma gini terus kita mati. Wah, alam bisawab, semoga kunut-kunut ini berfaedah insyaallah. Kati terhapus dosa-dosa ke arah sunnah Nabi SAW itu baca doa kafaratul majlis. Ini wan majlis ini pelin-pelin wan pengajian baca kita pokoknya kita baca nggih. Wan kumpul-kumpul lagi ini tengah wan warung kita kumpul-kumpul, tengah warung kita kumpul-kumpul. Ini kita mulai berpisah misalnya kalau misalnya kadang pong ini kadang di nuke kedemian, kadang ini mulai anam sini makan di kurik misalnya kan ini menyiram semua entah. Namanya kita bermajlis, kita baca doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Jadi sampai ngelahan mencermatan mimpi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.